Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Oke, saya ingin mengenalkan tentang jurnal ilmiah. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah mengenal jurnal ilmiah? Oke, kalau sudah mengenal, berarti kalian sudah tahu apa itu jurnal ilmiah. Bagi yang belum, sedikit saya sampaikan bahwa jurnal ilmiah adalah rumah ilmiah untuk artikel-artikel yang dituliskan, dan artikel-artikel tersebut akan dipublikasikan oleh jurnal ilmiah, dan selama jurnal ilmiah tersebut masih ada ya, maka artikel tidak akan pernah hilang. Jadi jurnal ilmiah akan menjadi rumah ilmiah kita dalam tulisan-tulisan kita. Oke ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencoba untuk memilih jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ada berapa sih? Banyak sekali. Karena dengan adanya ribuan atau puluhan ribu universitas, kemudian dengan adanya komunitas-komunitas ilmiah yang juga menghasilkan jurnal ilmiah, maka kita bisa memilih banyak jurnal ilmiah. Dan setiap tahunnya tetap akan muncul jurnal ilmiah baru, maka di situ ada kesempatan kita untuk memilih jurnal. Oke, jelas ya. Dan kita harus bisa memilihnya dengan baik. Pertama, ya, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu tahu apakah ini berbayar atau gratis. Karena kita bisa menggunakan proses ini agar kita bisa tahu apakah jurnal ilmiah ini benar-benar bisa sesuai dengan kemauan kita untuk mensubmit artikel kita. Tapi lebih dari itu, kita harus tahu tentang SINTA ya, Science and Index Technology ini, yang diprakarsai atau yang didirikan oleh Kemendikbudristek ya, di mana di sini adalah banyaknya jurnal yang sudah terakreditasi, artinya sudah diakui. Jurnal terakreditasi ini dari jurnal terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 6. Dan juga ada yang belum terakreditasi. Nah, apakah yang belum terakreditasi ini layak untuk dipilih? Tetap layak selama yang didirikan jurnal ilmiahnya ini adalah didirikan oleh penerbit atau didirikan oleh universitas ya, penerbit ilmiah. Dan tentu saja terindeks di minimal di Google Scholar bagi yang belum terakreditasi. Nah, sudah jelas ya, kebayang ya memilih jurnalnya. Selanjutnya apa? Biasakan membaca jurnalnya. Nama jurnalnya, kemudian nama kampusnya ya. Kalau itu didirikan oleh rumah atau lembaga ilmiah, juga mestinya kita bisa tahu track recordnya ya. Dan biasakan kita membaca. Dan skupnya. Nah, skupnya nih yang dimaksud adalah kita bisa mengirimkan ke jurnal tersebut sesuai dengan kualifikasi keilmuan kita. Misalkan kita di prodi PGSD ya, dan di prodi PGSD ini banyak membuat jurnal ilmiah, dan di situ akan ada muncul misalkan ini untuk pendidikan guru sekolah dasar. Nah, dari mana kita bisa melihatnya? Nah, ini saya memberikan contoh jurnal pendidikan dasar Eduhumanora dari UPI Kampus Cibiru. Nah, kita bisa melihat dari skupnya biasanya muncul di bagian sini ya, biasanya di bagian widgetnya ya, bagian kanan kiri kita bisa melihat misalkan MN Scope ya, kemudian kita tahu misalkan scope gitu ya. Nah, kalau di jurnal Eduhumanora ini sudah mencantumkan di depan ya, sudah mencantumkan di depan artikel harus berbasis research ya, atau kajian ya, dan seluruh topik yang berhubungan dengan elementary school field ya, berarti ke PGSD-an. Nah, ini kan kalau ke PGSD-an berarti umum ya, bisa matematika,
matematika, bahasa, kemudian IPS, IPA, dan seterusnya. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu website jurnalnya, ingat ya, kembali lagi untuk memilih jurnal kita bisa mengetahuinya lewat mana, lewat Sinta ataupun lewat Google juga bisa. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus meregister, mendaftar ya. Jadi untuk bisa tercantum nama kita ya harus kita register ya. Jadi daftar dulu, nama kita harus lengkap ya, tepat emailnya, misalkan kita dari kampus UPI maka harus UPI Edu ya, dan memang email itu harus bagusnya memang email kampus ya. Nah, ini tampilannya register. Jadi ketika mengklik register nanti akan muncul di sini profil, username, password, dan seterusnya harus diisi. Nah, yang dibintangi yang harus diisi ya, yang wajib diisi yang dibintangi. Jadi kalau yang tidak ada bisa dilewati. Ya, kalau ini misalkan inisial juga bisa diisi. Gender juga diisi. Affiliation, affiliation ini wajib ya, Universitas Pendidikan Indonesia ini wajib diisi, dan seterusnya. Oke, setelah kita register maka kita harus mengunduh template karena kita akan menyesuaikan dengan jurnal ilmiah yang kita tuju. Jelas ya? Maka kita harus bisa mengunduh template-nya. Unduh saja dengan cara yang sangat mudah, tinggal mengklik maka nanti akan muncul dan seterusnya dan di-download. Dan kita menuliskannya harus berdasarkan template tersebut. Oke, jelas ya? Selanjutnya apa? Kita harus login. Kalau kita sudah menuliskannya dan seterusnya sampai selesai menggunakan sesuai dengan standar yang diberikan oleh jurnal ilmiah, maka kita harus mensubmitnya. Jadi harus kita patuhi nih langkah-langkah pada saat submit, uploadnya ya. Jangan sampai keliru ya. Usahakan diteliti dengan baik. Nah, dengan demikian kita berarti harus bisa menyesuaikan apakah jurnal ilmiah yang kita tuju sudah terindeks Google Scholar, itu yang paling penting, ataukah sudah terakreditasi ya. Sekali lagi, memilih jurnal itu adalah salah satu yang harus dilakukan untuk kita bisa mensubmit artikel kita. Karena kita sudah akan menuliskan, maka mau tidak mau harus menyesuaikan dengan template. Jadi kita harus membaca template ya, kita harus bisa menyesuaikan template-nya karena kita tidak mungkin akan menuliskan sebagaimana penulisan yang lain ya. Jadi harus menyesuaikan dengan template yang dibutuhkan. Ingat, scope-nya juga harus bisa diperhatikan, template-nya juga. Maka kita akan dengan sangat-sangat mudah sekali untuk meregister dan mensubmitnya ya. Jadi silahkan kalian bisa melakukan langkah-langkah ini. Yang terpenting adalah template harus terunduh dan harus menyiapkan dengan baik keseluruhannya. Silakan bagi yang ingin berdiskusi, langkah baiknya kita bisa saling mengisi dan lebih baik berkolaborasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.